Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan membahas, ini mulai ini ya, ke kiri ke kanan sekarang. Ya, Pak SBY dan Partai Demokrat akhirnya mempolisikan 4 akun medsos. Ya, ntar kita lihat nih akunnya siapa saja. Ada Chandra Teja nggak nih? Waduh, jangan-jangan Chandra Teja nih dipolisikan nih. Ya, dipolisikan. Karena dianggap memfitnah Pak SBY dalam kasus ijazah Jokowi. Kan ada diskusi bahwa Pak SBY itu dalangnya dan juga Ibu Mega. Nah, Ibu Mega nih dan PDIP belum saya dengar nih mempolisikannya atau tidak ya. Oke deh. Tapi sebelum itu ini ada yang numpang lewat, cepat aja nih ya. Nah, ini soal si Panji ya, komika. Kan kita tahu dia itu mulai dibicarakan orang dalam pertunjukannya yang berjudul Mensrea. Ini anak Abah ya, ini memang dia pendukung Anies. Jadi di pertunjukannya dia tetap saja membuli Gibran. Ya, dan juga ntar kita lihat ada suku tertentu yang dia bully juga. Nah, kena dia kali ini. Nah, kita lihat sini ya, ada cuitan dari ICPC. Dia bilang, kalau semua pembela pemerintah dicap buzzer, nah ini banyak yang nuduh saya bela pemerintah, saya disebut buzzer. Enggak, ada juga kebijakan pemerintah yang nggak pas juga saya kritik. Tapi nggak apa-apa lah, terserah lah kalau Anda bilang saya ini terlalu membela pemerintah dan saya dibilang buzzer, terserah. Oleh karena itu ICPC bilang kalau semua pembela pemerintah dicap buzzer, ya pesanan. Saya nggak pernah dipesan. Terus apa bedanya sama si Panjul? Maksudnya si Panji. Oh, Panju namanya ya. Yang mengkritik pemerintah lewat panggung. Apa bedanya? Ya. Nah, sama-sama mainkan emosi publik. Engagement-nya naik. Panggung rame. Tiket sold out. Dan ujungnya cuan juga dia. Ya, artinya dia kan buzzer juga dong. Kan dapat cuan. Kan kalau buzzer biasa dibayar ya. Nah, Anda lihat tuh ya meme-nya lucu tuh ya. Nah, kemudian selain ICPC ini ada berita resmi dari Metro TV. Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Toraja atau singkatnya IMAJA menggelar aksi penyampaian aspirasi di Mabes Polri ya, Jakarta. Mereka mendesak pihak kepolisian untuk segera mengusut dugaan penghinaan adat Toraja yang diduga dilakukan oleh komedian Panji Pragiwaksono. Sebelumnya juga ada YouTuber yang menghina adat tertentu ya, yang akhirnya dipolisikan dan minta maaf. Saya nggak tahu nih itu lanjut nggak kasus tuh ya. Ada juga yang sampai di ciduk sama polisi. Nah, saya nggak tahu nih apakah Panji ini akan kena ciduk juga nih ya. Aduh, Panji. Nah, Aprilia mencuit juga, bagaimana kasus bullying dan rasis nggak makin marak katanya. Sedangkan public figure sendiri ya si Panjul maksudnya ya, secara terang-terangan mencontohkan hal itu di layar lebar. Dia membuli fisik dari Gibran. Itu kan suatu bullying yang tidak cerdas gitu ya. Menjijikkan banget dah bullyingnya ya. Oke. Kemudian, nah ini mengejutkan juga ya.
KPK buka peluang pemanggilan Rieke Diah Pitaloka. Ini kader PDIP ya, yang vokal lah, biasalah ya. Kalau dulu main sinetron namanya si Oneng, dalam sinetron itu ya, Bajai Bajuri ya. Terkait kasus korupsi Ade Kuswara. Astaga, bisa dipanggil dia. Wah, katanya ini berkaitan dengan posisi Rieke sebagai Ketua Dewan Penasehat Bupati Bekasi. Widih. Dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta ijon proyek yang menjerat Bupati nonaktif sekarang dia dari Bekasi ini, yaitu Ade Kuswara Kunang. Waduh, jubir KPK menegaskan lembaga anti rasuah tidak menutup pintu memanggil Rieke jika keterangannya dibutuhkan untuk melengkapi berkas penyidikan. Gawat nih. Oke, kita masuk nih. Nah, di sini Tribun News memberitakan bahwa SBY resmi laporkan 4 akun pemfitnah dirinya. Ya, yang menuding dirinya adalah dalam kasus ijazah Jokowi. Maksudnya kasus tuduhan ijazah Jokowi itu palsu. Nah, di sini pertanyaannya, apakah pintu maaf sudah ditutup? Waduh. Nah, ini beritanya dari Detik News. Demokrat, ya kan partainya SBY Demokrat ya, laporkan 4 akun medsos terkait isu ijazah Jokowi. Apa aja nih? Ya. Demokrat ini meminta polisi melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap 4 akun media sosial itu. Ya. Politikus Partai Demokrat Andi Arief mengatakan laporan polisi ini sudah diterima Polda Metro Jaya. Yang Polda ini juga yang melakukan penyidikan dan gelar perkara khusus untuk kasus ijazah Pak Jokowi. Demokrat melaporkan 4 akun media sosial itu menggunakan pasal di KUHP baru. Karena di KUHP baru ada pasal yang mengatur fitnahan kepada pejabat negara. Mantan presiden tetap disebut presiden loh, dimanapun, di Indonesia pun sama. Jadi ini bisa dipakai, waduh, dipraktekkan ya KUHP baru. Ada tuh undang-undangnya, menghina atau memfitnah itu kena, wish, berat ini. Nah, laporan polisi itu nomornya itu layak LP_B_97_1 Romawi artinya Januari 2026 SPKT Polda Metro Jaya. Ya, tanggal 5 Januari 2026 pukul 23:16. Wih, hampir tengah malam ini dilaporkannya. Tanggal 5 Januari Senin itu artinya. Adapun 4 akun medsos yang dilaporkan adalah 1 akun YouTube Agri Fanani, kemudian Bang Boy YTN, kemudian Kajian Online. Nah, ada 3 ya akun YouTube, dan akun TikTok Sudiro Wibudius MP. Aduh, untung nggak ada akun Chandra Teja ya. Ya memang saya nggak pernah fitnah Pak SBY kok ya. Kenapa harus takut gitu ya? Lanjut. Nah, keempat akun itu katanya pernah mengunggah kabar hoax terkait SBY. Akun Agri Fanani disebut menyampaikan atau menampilkan insert video berjudul Anak Emas SBY Korupsi Terbesar Sepanjang Sejarah RI. Wih. Kemudian akun Bang Boy YTN membuat konten berjudul Kebongkar Siasat Buruk SBY di balik somasi ke ketua YouTuber Nusantara. Ternyata untuk tangkis aib ini. Wih. Lalu akun Kajian Online membuat konten berjudul SBY resmi jadi tersangka baru fitnah ijazah SBY. Langsung pingsan sampai dilarikan ke rumah sakit. Ini kurang ajar memang nih judulnya. Terakhir, akun TikTok Sudiro Wibudius MP berkata dengan menuding
SBY terlibat dalam isu dugaan ijazah palsu Jokowi melalui pionnya. Dalam hal ini, pion yang disebut akun itu adalah Roy Suryo. Waduh, sadis. Nah, atas kejadian tersebut katanya ya, Pak SBY merasa telah dirugikan ya. Nah, makanya dibuatlah laporan itu. Wah. Jadi sudah resmi nih ya, dilayangkan, dipolisikan lah ya. Yang mana sebelumnya kan sudah pernah disomasi. Salah satunya adalah akun TikTok tadi ya. Di mana Demokrat juga meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi. Karena apa ya, Pak SBY dirugikan. Dan katanya Pak SBY tidak terlibat sama sekali, tidak pernah berada di balik isu tersebut. Waduh, udahlah ini serius nih. Aduh ya. Oke. Nah, kemudian Republik Merdeka Online membuat berita bahwa akun YouTube yang namanya Kajian Online akhirnya minta maaf ke SBY dan Demokrat. Ini berita dari Senin ya, 5 Januari. Nah, pengelola kanal YouTube Kajian Online menyampaikan permintaan maaf kepada mantan Presiden sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY atas sejumlah konten yang dinilai tidak profesional dan tidak berimbang. Permintaan maaf itu disampaikan melalui pernyataan terbuka yang diunggah di kanal Kajian Online juga. Ya, pengelola kanal ini mengakui telah menurunkan atau men-take down sejumlah konten serta merevisi beberapa materi lain setelah menerima masukan dan saran. Ya, jadi di video itu dia minta maaf dan berterima kasih katanya ke Pak SBY. Dan juga Partai Demokrat yang sudah memberikan saran pandangannya terkait beberapa konten di Kajian Online yang perlu mungkin lebih profesional dan lebih baik. Dan beberapa yang harus di take down sudah di take down sama Kajian Online ya. Waduh. Ya gitulah ya. Dia katanya sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak tanpa tekanan dan berlangsung secara kekeluargaan ya. Waduh. Jadi katanya sekali lagi kepada Pak SBY, Kajian Online ini meminta maaf dan berjanji memperbaiki setiap konten-konten secara lebih profesional dan lebih netral ke depannya ya. Dia juga berterima kasih kepada rekan-rekan Demokrat katanya yang memberikan nasihat, pandangan dan saran untuk Kajian Online. Iya. Waduh, berat ini. Wah, ternyata selain menggunakan KUHP baru, juga menggunakan pasal ITE. Aduh, berat ini karena ini kan menyangkut media sosial ya, media online. Ya, di mana video dimaksud itu membuat keruh situasi katanya. Menyesatkan, mengakibatkan terjadinya keonaran di kalangan masyarakat, pengurus, kader, dan anggota Partai Demokrat. Dan video tersebut katanya merugikan citra atau nama baik Partai Demokrat dan juga seluruh negara kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat khususnya yaitu Pak SBY. Waduh. Ini berat nih ya. Kalau saya lihat ya, ini kan Kajian Online ya, yang ada beritanya minta maaf. Saya nggak tahu seperti Agrifana nih, apakah dia mengajukan permohonan maaf juga atau tidak. Apakah Boy itu juga mengajukan permintaan maaf, dan juga akun TikTok yang satu lagi yang pernah saya bahas. Kalau ini terbukti, apalagi menggunakan undang-undang ITE, penjaranya 6 tahun loh. Dan kalau menggunakan pasal KUHP baru, wah saya belum pelajari tuh KUHP baru tuh ya. Kalau dilaporkan berlapis, saya nggak tahu lagi dah tuh hukumannya. Tapi kita lihat ya, apakah dalam hal ini Partai Demokrat dan Pak SBY serius dalam mempolisikan 4 akun medsos ini?
Tadi kan kajian online sudah bilang dia sudah menyatakan maaf. Tapi dari beritanya tadi saya belum melihat apakah permintaan maaf itu diterima. Yang saya baca di situ adalah kajian online mendapatkan masukan, saran untuk perbaikan dan segala macam. Yang mana apakah artinya untuk kajian online dimaafkan dan dicabut? Ya kita kan belum tahu, kan baru dilaporkan Senin lalu. Ya kan, pada hari itu juga kajian online minta maaf. Tapi kan laporannya sudah masuk ke dalam, ya maksud saya masuk ke Polda Metro Jaya. Selama laporan itu tidak dicabut, meskipun kajian online sudah meminta maaf, polisi tetap berhak untuk memanggil dan memeriksa kajian online. Nah, ini bahayanya. Dan kalaupun Demokrat menerima permohonan maaf dari kajian online, Demokrat harus mencabut laporannya. Nah, ini kan belum ada beritanya ya. Belum ada berita bahwa Demokrat atau Pak SBY mencabut laporannya di Polda Metro Jaya untuk kajian online. Sebab setahu saya, sebuah laporan yang sudah dimasukkan ke pihak kepolisian, dalam hal ini mempolisikan, jika yang melaporkan ini memaafkan pihak yang dilaporkan, dia harus mencabut laporannya. Dan saya belum melihat berita di mana Pak SBY atau Demokrat mencabut laporannya. Begitu juga untuk 3 akun lainnya. Nah, ini seru nih. Apalagi kalau langkah ini benar-benar diikuti oleh Ibu Mega dan PDIP. Kita lihat saja. Nah, kasus ini memang menarik ya. Kita sambil menunggu kasus ini dilimpahkan oleh Polda Metro Jaya ke pihak kejaksaan, lalu dimulailah persidangan. Ini seru sekali. Jadi nanti kalau kasus ijazah Jokowi sendiri masuk persidangan, kasus pemfitnaan atas SBY masuk persidangan, kasus pemfitnaan kepada Ibu Mega masuk persidangan, seru ini. Ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.